Hari ini, marilah kita pelajari firman Tuhan dengan judul Kebiasaan Jahat dan Kebiasaan Baik. Melalui Alkitab, mari kita belajar bahwa manusia surgawi harus dilahirkan kembali dengan kebiasaan rohani, membuang kebiasaan jasmani untuk memasuki kerajaan surga. Kalau kita memiliki kebiasaan yang jahat dan yang buruk, dan kalau kita tidak membuang kebiasaan yang jahat, walau kita sudah tahu bahwa itu jahat, hari ini, marilah kita buang semua itu seluruhnya dan dilahirkan kembali, supaya menjadi orang yang dapat masuk ke surga. Kebiasaan disebut sebagai sifat asli kedua. Semua manusia terlahir dengan sifat asli masing-masing. Ada orang yang rajin, ada yang malas, ada yang pembosan, ada yang suka menunda pekerjaan yang harus diurus hari ini. Manusia mempunyai kebiasaan masing-masing. Di antara kebiasaan itu, ada yang baik dan ada yang jahat. Dengan kata lain, ada kebiasaan yang dapat menuntun kita ke surga dan ada kebiasaan yang tidak. Pada zaman Musa, 3.500 tahun yang lalu, ada orang yang mempunyai kebiasaan bersungut-sungut di antara orang Israel. Oleh karena mereka, hampir semua laki-laki Israel yang berumur 20 tahun ke atas telah tewas di padang gurun. Anda sekalian tahu kisah ini dengan sangat baik, bukan? Mereka telah bersungut-sungut karena tidak ada air dan makanan. Ketika Tuhan memberi makanan berlimpah-limpah, mereka bersungut-sungut karena makanannya sama setiap hari. Kita harus membuang kebiasaan bersungut-sungut. Bumi ini adalah kota perlindungan rohani, bukan? Di dalam kota perlindungan, kita tidak bisa melakukan apapun sesuka hati kita dan tidak bisa memperoleh apa saja semau kita. Istilah kota perlindungan adalah kata yang cukup indah. Ungkapan yang lebih nyata, itu adalah sebuah penjara bagi kita, bukan? Itu adalah sebuah penjara rohani, di mana para pendosa berkumpul dan tinggal. Jika kita bisa melakukan apa saja sesuka hati kita, dan memperoleh segalanya yang kita mau, ini bukanlah penjara. Sikap sedemikian bukan sikap pertobatan dari segala dosa yang telah kita lakukan di dalam kerjaan surga. Memang ada banyak ketidaktenangan dan kesulitan di dalam penjara. Terkadang, kita harus melakukan apa yang tidak kita sukai untuk membuat keadaan kita aman, dan orang-orang di sekitar kita menjadi tenang. Terkadang kita harus melakukan apa yang tidak cocok dengan sifat kita, karena ini adalah penjara untuk roh kita. Kalau kita terbiasa bertengkar dengan orang lain, karena tidak cocok dengan sifat kita, dan bersungut-sungut karena keadaan kita, kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes pasal 3, Yesus telah berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dengan kata lain, jika kita tidak mengubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan surgawi, apa yang akan terjadi? Apa kita dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Yesus berkata, tidak dapat masuk. Kita mempunyai sangat banyak kebiasaan. Ada orang yang memiliki kebiasaan yang tetap taat pada firman Tuhan dengan 100%. Tetapi ada juga orang yang memiliki kebiasaan yang berusaha membenarkan diri sendiri yang tidak taat pada firman Tuhan dengan berpikir, Tuhan berkata begitu, tetapi Dia akan mengampuni aku. Dan orang itu melakukan apa saja sesuka hatinya. Walaupun Tuhan berfirman, supaya kita melakukan sesuatu, orang itu tidak mau melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Ia mencontoh orang lain dan berkata, tidak apa-apa karena si anu pun berbuat demikian. Perbuatan itu adalah kebiasaan jahat. Marilah kita lihat akibat yang diberikan kepada orang Israel yang mempunyai kebiasaan yang tidak taat firman Tuhan dalam hidup di padang gurun selama 40 tahun. Melalui hal tersebut, kita bisa memikirkan kebiasaan dan
Iman seperti apakah yang harus kita jalani pada zaman ini selama berjalan di padang gurun rohani ini? Tolong buka Yeremia pasal 22. Yeremia pasal 22 ayat 21 kita baca. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Segalanya penuh kedamaian dan aman. Tuhan telah membuat segala keadaan mereka terjaga dalam perlindungan Tuhan. Di dalam keadaan yang begitu tenang, Tuhan memperingatkan mereka. Tetapi mereka berkata, aku tidak mau mendengarkan. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah apa? Tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Karena itu sudah menjadi tingkah langkah, yaitu kebiasaan mereka. Apakah kebaikan dan belas kasihan akan diberikan kepada mereka? Kasih karunia Tuhan sama sekali tidak akan pernah diberikan kepada orang yang sedemikian. Ketika kita melihat di dalam sejarah raja-raja Israel, ada seorang raja yang bernama Saul. Saul setia kepada Tuhan pada awalnya. Dia bersandar pada Tuhan dan mengasihi orang Israel. Jadi Tuhan mengangkatnya di atas tahta raja. Tetapi setelah dia menjadi raja, dia mulai terbiasa tidak taat pada firman Tuhan. Walaupun dia tahu dia harus ikut firman Tuhan, ketika rakyatnya berkata ini dan itu, dia berpikir apa yang rakyat itu katakan lebih tinggi daripada firman Tuhan. Dia menganggap pendapat manusia lebih tinggi daripada perintah Tuhan. Sampai pada akhirnya, dia tidak menaati pada firman Tuhan. Kamu sudah terbiasa tidak mendengarkan suaraku. Kamu sudah terbiasa dengan tingkah langkahmu itu. Tuhan menunjukkan, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan kebiasaan jahat seperti ini. Akhirnya, semua anak-anak Raja Saul sudah mati dalam perang melawan Filistin, dan dia juga dibunuh dengan mengerikan. Sebuah kemalangan terjadi. Mari kita baca 1 Tawarik pasal 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati. Karena apa? Karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu, Tuhan melakukan apa kepadanya? Tuhan membunuh dia, dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Pada mulanya, Saul telah mempunyai iman yang baik terhadap Tuhan. Tetapi, sejak dia beroleh kekuasaan, seluruh rakyat mengikuti dan mematuhinya. Jadi dia mulai berpikir bahwa dia bisa makmur karena beroleh kewenangan, meskipun tidak ada Tuhan. Lalu, dia menjadi terbiasa tidak mematuhi firman-firman yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebagai akibatnya, dia menjadi seorang raja yang malang, dan beserta dengan anak-anaknya telah terbunuh di dalam peperangan melawan orang Filistin. Tentang perkara tersebut, ada firman Alkitab, kamu tidak setia terhadap Tuhan, tidak berpegang pada firman Tuhan, malah telah meminta petunjuk dari arwah dan dari ahli jampi, dan tidak meminta petunjuk Tuhan Yehova. Sebab itu, Tuhan membunuh kamu dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saul sudah terbiasa dengan tingkah langkah yang jahat. Pada awalnya, dia memiliki maksud yang baik, tetapi keadaan dan suasana lingkungannya membuat dia terbiasa melakukan yang jahat. Saudara-saudari, apa saja yang difirmankan Tuhan kepada kita, setidaknya kita tidak boleh dinilai oleh Tuhan seperti firman di Yeremia pasal 22 ayat 21. Engkau tidak mau mendengarkan aku. Itulah tingkah langkahmu dari sejak kapan?
sejak mudamu. Di belakang kematian Raja Saul yang sudah kita ketahui, ada ketidaktaatannya seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal 15. Kita harus membuang semua kebiasaan jahat dan kebiasaan tidak taat pada firman Tuhan yang tidak dapat menuntun kita ke surga. Kita tidak boleh terus menyimpan kebiasaan jahat itu meskipun kita tahu. Kita harus membuangnya. Kalau kita bertekad membuangnya, kita harus buang seluruhnya. Kalau kita bilang, aku akan membuangnya satu demi satu, itu sama dengan berkata aku tidak mau membuangnya. Jika kebiasaan jahat itu menutup jalan ke surga, kita membuangnya. Mari kita baca 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Sesudah itu, menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Seperti ini, Amalek ditumpas seluruhnya seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 7. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saul berpura-pura menaati firman Tuhan, tetapi sebenarnya dia tidak mematuhi semua firman Tuhan. Dia tidak melihat perbuatannya secara benar. Maka Samuel memberikan jawabannya di dalam ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada apa? Daripada korban sembelihan. Tadi Saul berkata, aku mengambil kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Samuel berkata, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Karena alasan inilah, seperti yang kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 10 ayat 13, seluruh keluarga Raja Saul dibunuh di medan perang, dan tahta rajanya diberikan kepada Daud. Kita dapat melihat ini di dalam sejarah bangsa Israel. Engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sabda Tuhan. Hari ini kita perlu mengingat nasihat Tuhan ini. Mulai saat ini, marilah kita lihat pada diri kita sendiri dan pikirkan, kebiasaan apakah yang harus kita miliki? Kebiasaan yang salah mendatangkan kebinasaan, kematian, dan yang menyebabkan kehilangan posisi yang mulia. Tetapi ada juga satu kelompok yang mempunyai kebiasaan yang sangat baik di dalam Wahyu pasal 14.
Mari kita baca Wahyu pasal 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang yang melakukan apa? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Kalau mereka tidak setia dan percaya terhadapnya, tidak mungkin berbuat begitu, bukan? Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mereka telah ditebus Tuhan. Apakah yang mereka lakukan? Kemana saja anak domba itu pergi? Mereka mengikuti anak domba. Maksudnya mereka punya iman 100% di dalam dia, bukan? Punya 100% iman di dalam Tuhan. Baik Tuhan menuntun mereka ke jalan berduri, atau ke jalan berbatu, atau ke panas terik. Mereka mengikut Tuhan dengan terima kasih yang tulus kemanapun Tuhan menuntun mereka. Mereka tidak bersungut-sungut karena keadaan ini dan itu. Sebenarnya, ini sikap yang bertentangan dengan sikap para pendosa yang bersungut dan mengeluh di dalam penjara, bukan? Di dalam Wahyu pasal 14, ditemukan orang-orang yang mengikuti Tuhan kemana saja ia pergi, dengan sukacita dan rasa syukur. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Tuhan dan bagi anak domba itu. Hari ini, saya dan Anda, kita semua, janganlah memberontak melawan firman Tuhan. Kita harus menaati firman Tuhan dan bersukacita di dalamnya. Jika kita terbiasa mengikuti kebiasaan kita yang buruk sebelumnya, karena kita kurang memiliki iman, sekarang kita perlu membuat keputusan untuk mengikuti segala yang difirmankan Tuhan kepada kita dan mengikuti Tuhan kemana saja pun dia pergi, dengan sukacita dan bersyukur untuk menggapai kerajaan surga. Saya dan Anda harus siap memiliki iman yang seperti ini. Orang-orang yang ditebus dari antara manusia di dalam Wahyu pasal 14 mempunyai kebiasaan yang sangat baik. Mereka tidak mempunyai ketidaktaatan, ketidakpercayaan, keraguan, dan perselisihan. Mereka semua adalah ciptaan yang sempurna yang telah dibuat di dalam firman Tuhan. Sekarang, mari kita pikirkan firman Alkitab yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai pedoman paling dasar untuk kebiasaan kita. Mari kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, maksudnya, jika seorang tidak memperlakukan firman Tuhan dengan mutlak dan tidak menuruti ajaran itu, ia adalah seorang yang apa? Ia adalah seorang yang berlagak tahu. Kita harus tahu bahwa ini juga salah satu alasan mengapa kita harus melihat firman setiap hari, melihat kembali diri kita sendiri, merenungkan diri kita sendiri, dan memiliki waktu untuk memeriksa diri kita sendiri setiap hari. Ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Daripada mengikuti Tuhan kemana saja Tuhan pergi, orang seperti itu lebih suka bertengkar dan bersilat kata, menjadi sombong hati, dan pikiran jahat terus mengontrol jiwanya. Menurut ayat 5, akhirnya orang semacam itu kehilangan apa? Kehilangan kebenaran. Orang-orang yang terbiasa dengan kebiasaan jahat, pada akhirnya tidak lagi berpikiran sehat dan rusak akalnya. Mereka sudah jadi terbiasa merendahkan firman Tuhan dan melanggarnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 5 kali. Pikirnya,
Tuhan tidak menurunkan hukuman kepadaku walaupun aku tidak melakukan seperti itu. Segalanya makmur dalam keluargaku. Tidak masalah aku menganggap Alkitab hanya sebagai suatu makanan batinku. Mungkin tidak masalah cuma mengikut di dalam Sion walaupun aku berdiri di akhir garis. Saudara-saudari, apa maksudnya mengikut Tuhan? Melakukan segalanya seperti yang difirmankan Tuhan setiap hari, bukan? Tuhan sudah berkata bahwa Dia tidak akan menegur kita tentang apa yang tidak kita lakukan karena kita tidak tahu. Tetapi orang yang sengaja melakukan hal yang dilarang Tuhan pasti tidak akan bisa menghindari penghakiman Tuhan karena ada tertulis di sini. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Melalui Alkitab, Tuhan telah memberitahukan kita apa yang akan menjadi masa depan kita jika kita tidak taat dengan mutlak kepada segala ajaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Orang-orang yang tidak ikut perkataan Tuhan menjadi sombong, salah pikir, dan berakhir kehilangan kebenaran. Lalu akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Hal-hal yang begitu malang terjadi bagi orang-orang seperti mereka. Saudara-saudari, marilah kita periksa diri kita sendiri sejak hari ini. Bertanyalah kepada diri kita sendiri, apakah kebiasaan kita berkenan kepada Tuhan ataukah tidak? Kalau kita punya kebiasaan yang jahat, meskipun tanpa kita sadari, kita harus membuangnya sejak hari ini. Kita harus membuang segala tingkah langkah jahat itu dan mengisi kita dengan firman Tuhan yang kudus dan berlari ke kerajaan surga dengan iman yang lebih kuat, bukan? Pelajaran ini telah ditemukan melalui sejarah Samuel. Di dalam 1 Samuel pasal 2, tertulis tentang anak-anak laki-laki dari dua keluarga yang bertentangan. Anak laki-laki dari Hana dan kedua anak laki-laki Eli, Hofni dan Pinehas. Mereka sungguh-sungguh bertentangan. Hofni dan Pinehas adalah anak dari keluarga imam. Tetapi kedua orang itu meremehkan Tuhan. Mereka mengambil persembahan dan menyembah Tuhan dengan sangat merendahkan korban untuk Tuhan dan tidak menuruti peraturan Tuhan. Mereka sangat menghina Tuhan. Sedangkan Samuel melayani Tuhan dengan segenap hatinya dan menghormati Tuhan. Walaupun mereka hidup pada zaman yang sama, pikiran Samuel dan pikiran kedua anak laki-laki Eli, Hofni dan Pinehas, jauh berbeda. Samuel terbiasa menghormati Tuhan sejak masa kecilnya. Hofni dan Pinehas lahir sebagai seorang imam. Jadi seluruh rakyat melayani mereka sejak lahir. Karena sepanjang hidup mereka hidup seperti ini, mereka mempunyai kebiasaan yang jahat. Mereka terbiasa memandang rendah Tuhan dan mengambil korban untuk Tuhan. Mereka juga mengubah peraturan sesuka hati mereka. Mereka tidak menganggap perbuatan mereka salah. Itulah dosa yang sangat besar dan kebiasaan jahat di mata Tuhan. Karena mereka terus berbuat demikian, Eli mati terjatuh dari kursi, batang lehernya patah. Kedua anak laki-lakinya, Hofni dan Pinehas, juga mati di medan perang. Kita bisa melihat bagaimana akhir hidup mereka di dalam Alkitab. Namun Samuel, yang menghormati Tuhan sejak masa kecilnya, menjalani kehidupan yang sungguh berkarunia sebagai imam Tuhan sampai akhir. Mari kita tegaskan hal tersebut melalui Alkitab. Mari kita baca 1 Samuel pasal 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu.
Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Semua korban sembelihan harus dipersembahkan kepada Tuhan dulu. Tetapi kedua anak laki-laki Eli mengambil korban sembelihan terlebih dahulu sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Kedua orang ini, Hofni dan Pinehas, sudah terbiasa melakukan seperti itu sejak masih anak kecil. Mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mereka tidak menghargainya. Karena mereka menjadi dewasa, dengan demikian, mereka melakukan perbuatan jahat melawan peraturan dan tidak berkenan di mata Tuhan. Sebaliknya, di dalam ayat 18 tertulis, "Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Samuel selalu belajar kesalehan dan takut akan Tuhan sejak masa kecilnya." Kedua anak laki-laki Eli terbiasa memiliki kebiasaan memandang rendah Tuhan sejak masa kecil mereka. Tetapi Samuel terbiasa memiliki kebiasaan yang menghormati Tuhan sejak masa kecilnya. Jadi, Tuhan memberkati yang satunya, dan yang lainnya menerima penghakiman kekal pada akhir hidup mereka. Meskipun Eli seorang imam, malang menimpa dirinya, mati dengan batang lehernya yang patah karena kebiasaan kedua anak laki-lakinya, dan kedua nasib anaknya itu juga bernasib malang di medan perang. Sebaliknya, Samuel selalu hidup dalam kebiasaan menghormati Tuhan sejak masa mudanya. Jadi, Tuhan selalu menyertainya dan memberkatinya di dalam seumur hidupnya. Juga, kita dapat melihat di dalam Alkitab bahwa Tuhan memberkati Samuel untuk mengurapi Daud dengan minyak, supaya Daud menjadi raja kedua Israel. Daud yang telah diurapi dengan minyak untuk menjadi raja kedua Israel sangat mengasihi Tuhan. Karena dia sangat mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengatakan apa tentang Daud? Daud seorang yang berkenan di hatiku. Maksudnya, Tuhan sangat suka Daud. Daud seorang yang berkenan di hatiku. Tuhan memuji Daud seperti itu dan mengajarkan kita tentang riwayat hidupnya yang sudah diberkati. Sejak hari ini, marilah kita periksa diri kita sendiri. Kebiasaanku yang mana yang menghalangiku masuk surga? Apa aku pernah memandang rendah firman Tuhan dan tidak menganggapnya sebagai yang mutlak? Mari kita baca Mazmur pasal 23 ayat 1. Mazmur Daud, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Dengan perkataan ini, Daud mengungkapkan hatinya. Daud telah menyadari bahwa dia bisa memerintah kerajaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya, dan kerajaannya menjadi kuat dan kaya ketika Tuhan bersama dengan dia, dan bahwa musuhnya bergetar dan takut kepadanya ketika Tuhan menyertainya. Dan dia tahu kalau Tuhan tidak bersama dengan dia bukanlah apa-apa. Firman Tuhan selalu hal yang terutama dan menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Karena dia sudah mempunyai kebiasaan yang begitu baik ini, dia bertekad untuk membangun bait untuk melayani Tuhan, meskipun siapapun tidak pernah memikirkannya. Dia berpikir,
Aku tinggal di istana yang begitu mewah, tetapi Tuhan diam di dalam kemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi, dia hendak membangun bait kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan sangat senang karena hati Daud dan memberkati impian Daud menjadi nyata dengan mengizinkan putranya Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci, bukan? Daud terbiasa mengasihi Tuhan ketika dia bernyanyi ataupun mengurus kerajaannya. Suatu hari, tabut Tuhan yang sudah lama ada di rumah Obed-Edom dibawa ke kota Daud. Daud sangat bersukaria. Dia terlalu bersukaria sehingga dia menari-nari dan menanggalkan jubahnya, sama seperti anak kecil. Dia berbuat begitu karena dia bersukacita, karena fakta yang ajaib. Tuhan masuk ke dalam istananya. Kita perlu memperhatikan Daud yang mempunyai kebiasaan mengasihi Tuhan seperti itu. Kita juga harus mempunyai kebiasaan yang baik, sama seperti kebiasaan Daud dan Samuel di hadapan Tuhan pada zaman ini. Tetapi kita harus membuang semua kebiasaan jahat, seperti kebiasaan Saul dan kebiasaan kedua anak laki-laki Eli, Hofni dan Pinehas, bukan? Itulah sebabnya Alkitab berkata, dilahirkan kembali. Tuhan telah berfirman bahwa kita harus membuang segala kebiasaan jahat yang kita punyai dulunya dan harus mempunyai kebiasaan yang dilakukan orang-orang surgawi. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Firman ini berarti kita harus mempunyai kebiasaan melakukan segala hal yang benar, bukan? Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Difirmankan, menanggalkan manusia yang lama. Itu bermaksud bahwa kita harus membuang kebiasaan kita yang buruk. Kita harus menanggalkan manusia yang lama, yang hidup menuruti jalan yang lama, dan kebiasaan yang lama. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang harus kumiliki sebagai orang-orang surgawi? Apa yang diajarkan Alkitab kepada kita? Kita harus hidup seperti apa menurut ajaran Alkitab? Kita harus selalu mengingat hal ini dan mengulangi kebiasaan baik ini berulang kali. Kebiasaan menjadi sifat asli kedua. Kalau kita sudah terbiasa tidak mendengarkan Tuhan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, kemudian kita menjadi malang. Batin kita akan lumpuh dan tidak menganggap ketidaktaatan itu sebagai dosa. Kita harus menanggalkan kebiasaan semacam itu. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, dan semua ajarannya di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. Segala hal ini adalah kebiasaan yang harus kita miliki. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeterkan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kita harus membuang segala kebiasaan tersebut. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus
telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita melakukan seperti firman di sini, kita menjadi seperti apa? Di pasal 5 ayat 1, sebab itu kita harus menjadi seperti apa? Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Firman ini bermaksud bahwa Tuhan sudah melakukan seperti itu. Jadi kamu harus menjadi anak-anak Tuhan telah berbuat sama dengan perbuatannya. Marilah tanggalkan segala kebiasaan lama yang salah dan kenakan manusia baru yang mempunyai kebiasaan umat sorgawi sebagai anak-anak di Sion. Pikirkanlah Saul, dia sudah dipilih oleh Tuhan tetapi tidak untuk selamanya. Kebiasaannya yang salah menjauhkannya dari Tuhan dan akhirnya membuat dia meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari, saya memohon Anda sekalian selalu bercermin apakah ada kebiasaan jahat atau tidak di dalam diri Anda dan mempunyai kebiasaan yang selalu taat firman Tuhan dan mengikuti Tuhan kemana saja Tuhan pergi seumur hidupmu. Seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Efesus pasal 4, marilah kita tanggalkan manusia lama yang berhubungan dengan kehidupan kita yang dahulu. Dan marilah kita mengikuti kehidupan Tuhan di dalam Tuhan sebagai keluarga surgawi. Dengan demikian, marilah kita berbuah banyak. Saya harap lebih banyak Sion didirikan di seluruh dunia, supaya gereja kita menanggung tugas untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada semua manusia dengan berdoa dan dukungan saudara-saudari. Saya berharap kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Saya menutup khotbah, terima kasih.